Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal penelitian. Berikut ini adalah beberapa judul jurnal yang telah saya analisis. Kita masuk ke pembahasan pada jurnal yang pertama dengan judul Efektivitas Modul IPA berbasis Ethnosains terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Jurnal ini ditulis oleh Nur Intan Fitriani dan Beni Setiawan pada tahun 2017. Jurnal ini diberi nama Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. Yang selanjutnya yaitu latar belakang dari penulisan jurnal ini. Latar belakang dari penulisan jurnal ini yaitu adanya tantangan di abad 21. Dalam menghadapi tantangan abad 21 ini, pemerintah mengharuskan siswa memiliki beberapa dimensi keterampilan yang meliputi kreatif, kritis, produktif, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut Purwanto dalam Hendikwati 2011, penyebab rendahnya kemampuan IPA dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang salah satunya yaitu kemampuan kognitif siswa dan faktor eksternal yang salah satunya yaitu keterbatasan sarana prasarana. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu efektifkah penggunaan modul IPA berbasis Ethnosains terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Modul dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sains adalah memanfaatkan budaya dan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian pre-eksperimental dengan menggunakan rancangan penelitian one group pre-test post-test. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar tes keterampilan berpikir kritis dan lembar angket respons siswa. Teknik pengumpulan data berupa metode tes dan metode angket. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel 2 yaitu ketercapaian tiap aspek keterampilan berpikir kritis, dan ada tabel 3 yaitu rekapitulasi data hasil angket respon. Bisa dilihat pada slide ini. Nah, pembahasannya yaitu pada tabel di atas itu menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang dilihat dari nilai N-gain setiap siswa. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa itu didominasi oleh peningkatan dengan kategori sedang sebesar 80%. Dilihat pada tabel 2, skor N-gain terendah yaitu pada aspek evaluasi dan skor tertinggi pada aspek penjelasan. Meskipun dalam kelima aspek yang diamati mendapat kategori yang sama yaitu sedang. Berdasarkan tabel 3 itu menunjukkan bahwa pernyataan modul IPA ini sesuai materi yang diajarkan sekolah memperoleh persentase terendah. Hal ini disebabkan karena belum adanya buku atau sarana pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya di sekitar. Berikutnya yaitu simpulan. Simpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul IPA berbasis Ethnosains pada materi klasifikasi materi dan perubahannya
dinyatakan efektif dan ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang diperoleh berdasarkan hasil pretest dan posttest menggunakan perhitungan Gain dengan skor 0,62 yang termasuk kategori sedang dan hasil respon angket siswa sebesar 95%. Analisis selanjutnya yaitu dengan judul efektivitas model problem based instruction berpendekatan ethnoscience untuk meningkatkan keterampilan generic science. Berikut adalah tampilan identitas jurnal tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Tin Rosidah, Fitria Fatihatul Hidayah, dan Andari Puji Astuti dan ditulis pada tahun 2019. Latar belakang penulisan jurnal ini yaitu karakter siswa yang mudah lupa terhadap materi pelajaran yang bersifat hafalan dapat mempengaruhi prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Pesan masalah dari jurnal ini yaitu yang pertama, adakah pengaruh model problem based instruction berpendekatan ethnoscience dalam meningkatkan keterampilan generic science pada siswa? Yang kedua, efektifkah model problem based instruction berpendekatan ethnoscience dalam meningkatkan keterampilan generic science pada siswa? Selanjutnya yaitu teori. Teorinya yaitu bisa dibaca pada slide ini, yaitu pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan menggunakan aspek budaya lokal atau pengetahuan asli masyarakat yang disebut ethnoscience. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction diterapkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan menjadi siswa yang otonom secara mandiri. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan rancangan time series design. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar soal dan lembar observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes prestasi belajar, wawancara terbuka, dokumentasi, dan angket respon siswa. Dari data yang dihasilkan, dianalisis menggunakan dasar perhitungan N-Gain dan diuji dengan menggunakan uji T. Berikut ini adalah hasil dari penelitiannya. Berdasarkan hasil N-Gain menunjukkan adanya peningkatan 5 aspek keterampilan generik sains siswa setelah kegiatan pembelajaran. Hasil N-Gain yang diperoleh pada setiap aspek berada pada kategori tinggi dan sedang. Model PBI atau Problem Based Instruction berpendekatan ethnoscience mempengaruhi keterampilan generic science dengan nilai effect size lebih dari 80%. Dari uji ketuntasan individual, keterampilan generic science siswa diperoleh dengan kategori tuntas dan nilai yaitu 71,32. Akan tetapi ketuntasan klasikalnya tidak tuntas karena tidak semua aspek yang diteliti. Dari 10 aspek generic science hanya 5 aspek yang diteliti. Hal ini mempengaruhi hasil uji ketuntasannya. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based instruction berpendekatan ethnoscience memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan generic science siswa. Namun, tidak efektif dalam meningkatkan keterampilan generic science siswa karena ketuntasan klasikalnya tidak mencapai 75%. Hal ini dikarenakan hanya ada 5 aspek keterampilan generic science yang diteliti, sehingga belum dapat mewakili keterampilan generic science secara keseluruhan. Memasuki jurnal yang ketiga.
dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Penerapan Problem-Based Learning berbantuan lembar kerja peserta didik bermuatan etnoscience. Berikut ini adalah identitas jurnalnya. Jurnal ini ditulis oleh Deviyanti dan Woro Sumarni pada tahun 2019. Latar belakang dari penulisan jurnal ini yaitu kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan era 21, salah satunya yaitu kemampuan berpikir kritis. Rendahnya rata-rata nilai peserta didik dikarenakan beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman terhadap materi kimia, rendahnya kemampuan berpikir kritis, serta proses pembelajaran yang belum menerapkan sistem student center. Dengan tidak diajaknya peserta didik dalam diskusi kelas untuk memecahkan masalah, penyebabnya tidak timbulnya ide baru dan pemikiran dari peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan stuck sesuai dengan buku. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimanakah kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah diterapkannya model problem-based learning berbantuan LKPD bermuatan etnoscience? Teorinya yaitu penggunaan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. PBL atau Problem Based Learning itu diharapkan mampu menyediakan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi sumber belajar lebih luas. Adalah pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, adat istiadat, dan budaya moral, serta teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan desain single holistik. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi tes kemampuan berpikir kritis, observasi, dan angket tanggapan yang telah dinyatakan valid oleh pakar. Instrumen penelitian meliputi soal tes berupa uraian sebanyak 10 pertanyaan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis pada bagian pengetahuan, dan soal non-tes berupa lembar observasi yang berisi 7 aspek yang diukur untuk mengetahui kemampuan kritis pada bagian keterampilan. Teknik analisis data yang diperoleh yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel. Persentase kemampuan berpikir kritis tertinggi sebesar 63,89% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem-based learning atau PBL berbantuan LKPD bermuatan etnoscience dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Indikator pencapaian yang paling tinggi terdapat pada indikator berinteraksi dengan orang lain dengan persentase sebesar 86,81%. Indikator dengan tingkat pencapaian paling rendah terdapat pada indikator membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi dengan persentase sebesar 44,44%. Yang selanjutnya yaitu simpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik termasuk dalam kriteria cukup dengan rata-rata sebesar 62,6. Indikator berinteraksi dengan orang lain dapat berkembang dengan baik, namun indikator menentukan induksi masih dalam kategori rendah. Dari penelitian ini diperoleh respons positif dari peserta didik terhadap penerapan model problem-based learning berbantuan LKPD bermuatan etnoscience. Jurnal selanjutnya yaitu penggunaan model pembelajaran direct instruction berbasis etnoscience dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Berikut ini adalah tampilan dari identitas jurnalnya dengan penulis Meli Junia Dinisjah, Nirwana, dan Eko Risdianto yang ditulis pada tahun 2019. Latar belakang dari penelitian ini yaitu secara umum pembelajaran sains di sekolah masih tersentral pada buku. Jarang dijumpai pembelajaran sains yang mengungkap realita budaya di sekitar. Konten materi yang diajarkan pun belum banyak yang mengintegrasikan dengan budaya. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan model direct instruction berbasis etnoscience dalam pembelajaran fisika. Teori dari jurnal ini yaitu model pembelajaran direct instruction diterapkan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah ketika guru ingin mengenalkan suatu bidang pembelajaran yang baru dan memberikan garis besar pelajaran dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci dan menunjukkan keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut. Etnoscience merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Sains asli masyarakat tercermin dalam kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Model penelitian dari jurnal penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen dengan jenis penelitian kuasi eksperimen dan desain non-equivalent control group. Instrumen yang digunakan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen, model direct instruction berbasis etnoscience. Kisi-kisi dan soal tes yaitu soal pretest dan post-test. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan pretest dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisis data yaitu menjadikan data pretest dan posttest sebagai dasar perhitungan Einstein. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini sudah terdapat beberapa tabel dari hasil jurnal tersebut. Rata-rata nilai N-gain dari kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 0,73 yang artinya kelas eksperimen mengalami peningkatan dengan capaian tinggi, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 0,37 yang artinya kelas kontrol mengalami peningkatan dengan capaian sedang. Simpulan dari jurnal ini yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran direct instruction berbasis etnoscience dikategorikan tinggi dengan nilai N-gain sebesar 0,73, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai N-gain sebesar 0,37 dengan kategori sedang. Jurnal selanjutnya dengan judul Desain Instrumen Tes Bermuatan Etnoscience untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Identitas dari jurnal ini yaitu dengan penulis Nela Agustin, Sudarmin, Sri Susilogati, Sumarti, dan Azza Hisnu A. pada tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pencapaian tujuan pembelajaran kimia yang sebenarnya membutuhkan instrumen penilaian yang tidak hanya mencakup hafalan dan pemahaman saja, tetapi juga dibutuhkan penilaian yang melatih keterampilan berpikir kritis. Rumusan masalah dari jurnal ini yang pertama yaitu bagaimanakah validitas dan reliabilitas dari instrumen tes bermuatan etnoscience untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, efektifkah instrumen tes bermuatan etnoscience untuk mengukur keterampilan berpikir kritis? Teorinya yaitu instrumen merupakan bagian integral dari suatu proses penilaian dalam pembelajaran. Apa yang hendak diukur dalam pembelajaran terkait dan ketersediaan alat ukur yang digunakan.
tes merupakan salah satu bentuk alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran yang dirancang secara khusus. Etnoscience yaitu kegiatan mentransformasikan sains asli masyarakat menjadi sains ilmiah. Kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki karena dapat membantu siswa dalam berpikir secara rasional dalam mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi. Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development R&D dengan model pengembangan yang digunakan yaitu model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar tes dan lembar angket. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode tes dan metode angket. Pada teknik analisis data, uji coba instrumen tes meliputi uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasannya. Diperoleh hasil yang pertama yaitu hasil rancangan produk instrumen tes. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi hidrolisis garam dengan konteks etnoscience. Instrumen tes yang dikembangkan berupa 20 butir soal pilihan ganda beralasan. Yang kedua yaitu hasil analisis tahap pengembangan instrumen tes. Hasil rancangan produk yang telah divalidasi oleh ahli kemudian diuji cobakan berdasarkan hasil keputusan, kemudian diuji cobakan. Yang ketiga yaitu hasil implementasinya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa instrumen tes dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dengan baik dan efektif. Hasil yang keempat yaitu hasil tanggapan guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Dari penelitian ini menghasilkan instrumen tes bermuatan etnoscience untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Instrumen tes yang dikembangkan menghasilkan 14 butir soal yang dinyatakan valid dan reliable dan harga reliabilitas sebesar 0,76 sekian. Dan instrumen tes ini dinyatakan efektif digunakan karena dapat mengkategorikan kemampuan berpikir kritis menjadi 4 kriteria yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Memasuki jurnal yang selanjutnya dengan judul Keefektifan Video Pembelajaran Etnoscience dalam Model Pembelajaran Direct Instruction terhadap Berpikir Kritis Siswa. Berikut ini adalah tampilan dari identitas jurnalnya. Jurnal ini ditulis oleh Amanah Galih Asih, Sudarmin, dan Sri Mursiti dan ditulis pada tahun 2018. Latar belakang dari penulisan ini disebabkan oleh berpikir kritis dibutuhkan untuk menerapkan ilmu kimia sebagai ilmu yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian sehari-hari. Pada pembelajaran, siswa cenderung pasif dan tidak dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu yang diperolehnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah efektif video pembelajaran etnoscience dengan model pembelajaran direct instruction terhadap keterampilan berpikir kritis siswa? Teorinya yaitu model pembelajaran direct instruction adalah model pembelajaran yang membantu siswa dalam mempelajari konsep dasar dan pengetahuan secara bertahap atau step by step. Pembelajaran yang menjadikan budaya sebagai sumber pembelajaran merupakan pembelajaran bermuatan etnoscience. Etnoscience sendiri adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku bangsa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitian through eksperimen.
Instrumen yang digunakan yaitu 15 butir soal uraian. Analisis data akhir atau analisis hasil tes pada kelas sampel terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya. Kemudian rata antar kelas diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut. Dan pembahasan, siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis apabila memenuhi tingkat berpikir kritis 2 hingga tingkat berpikir kritis 3. Jumlah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing adalah 48,65% dan 78,38%. Hasil penelitian menunjukkan data berpikir kritis kedua kelas memiliki selisih sejumlah 0,162 dengan jumlah siswa masing-masing kelas 37 siswa. Simpulan dari jurnal ini yaitu video pembelajaran etnosains dengan model pembelajaran direct instruction efektif dilakukan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi koloid. Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran direct instruction bermedia video pembelajaran etnosains lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir kritis pada model pembelajaran direct instruction tanpa media video pembelajaran etnosains. Jurnal selanjutnya dengan judul Efektivitas Lembar Kerja Siswa Bermuatan Etnosains Materi Hidrolisis Garam untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMA. Penulis dari jurnal ini yaitu Agnes Ariningtyas, Sri Wardani, dan Widi Mahatmanti. Ditulis pada tahun 2017. Latar belakang dari penulisan ini yaitu pendidikan yang baik merupakan salah satu sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pembelajaran di kelas seharusnya memanfaatkan secara optimal potensi lingkungan agar pembelajaran lebih bermakna. Namun, kenyataannya masih jarang guru yang melakukan hal tersebut. Pembelajaran saat ini masih cenderung pada konseptual, belum memanfaatkan secara maksimal budaya lokal. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu yang pertama, apakah lembar kerja siswa bermuatan etnosains dapat meningkatkan literasi sains pada materi hidrolisis garam? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap lembar kerja siswa bermuatan etnosains pada materi hidrolisis garam? Teorinya yaitu etnosains merupakan sistem pengetahuan yang kognisi atau gagasan pikiran yang khas untuk suatu budaya tertentu. Pembelajaran berpendekatan etnosains menurut Panin dan Sergio pada tahun 2005, salah satu caranya adalah mengaitkan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari dengan budaya di mana siswa berasal. Pengembangan LKS bermuatan etnosains dapat digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau research and development dengan model pengembangan 4D, define, design, develop, dan disseminate. Instrumen yang digunakan yaitu 31 butir angket respon, 20 soal multiple choice, dan 5 soal uraian. Hasil dan pembahasannya, hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan LKS bermuatan etnosains materi hidrolisis garam dapat meningkatkan literasi sains siswa pada aspek konten, konteks, dan proses sains siswa yang terlihat dalam tabel 4. Data hasil penelitian diperoleh bahwa siswa menunjukkan respon yang baik atau positif
Hal ini membuktikan bahwa LKS bermuatan etnosains yang telah dilakukan memberikan ketertarikan yang tinggi pada siswa. Simpulan dari jurnal ini yaitu hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Implementasi lembar kerja siswa atau LKS bermuatan etnosains pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan dapat meningkatkan aspek konten siswa pada kelas eksperimen. Yang kedua yaitu siswa memberikan respon positif terhadap implementasi lembar kerja siswa bermuatan etnosains pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan. Jurnal selanjutnya dengan judul The Development of PBL-based Worksheets Integrated with Green Chemistry and Etnoscience to Improve Student Thinking Skill. Berikut ini adalah identitas dari jurnalnya dengan penulis Sudarmin, Al-Zahra, Pujiastuti, Ashihar, Zainuri, dan Arosita pada tahun 2019. Latar belakang dari penulisan jurnal ini yaitu pada abad 21, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi berlangsung sangat cepat dan penuh dengan persaingan. Dengan pesatnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran kimia yang berkaitan dengan proses hidrolisis, derajat keasaman, dan asam basa yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu: apakah lembar kerja siswa berbasis Green Chemistry dan Etnoscience dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa? Teori yang digunakan: yang pertama, keterampilan generik sains adalah keterampilan dasar peserta didik dalam memahami konsep ilmiah dan memecahkan masalah sains dan sebagai bekal untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL adalah salah satu model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan masalah kontekstual kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Instrumen penelitian meliputi angket analisis kebutuhan, lembar validasi ahli materi dan media, soal pretest post-test, serta angkat karakter konservasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode test meliputi pretest dan post-test, dan metode observasi. Teknik analisis menggunakan uji statistik, uji T berpasangan untuk memperoleh hasil kognitif, dan uji N-gain untuk memperoleh hasil psikomotorik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dari tabel itu menunjukkan bahwa semua aspek termasuk dalam kategori sangat baik, artinya LKS tersebut valid. Data yang disajikan pada tabel tersebut merupakan hasil yang diperoleh setelah direvisi beberapa bagian LKS. Revisi meliputi desain sampul, tampilan gambar, font, dan isi LKS. Data keterbacaan LKS diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi kegiatan pembelajaran saat melakukan uji coba pada skala kecil. Yang kedua yaitu pengaruh lembar kerja berbasis PBL yang terintegrasi dengan Green Chemistry dan Etnoscience terhadap kemampuan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis yang dilihat dari hasil belajar peserta didik setelah menggunakan LKS berbasis PBL yang terintegrasi dengan Green Chemistry dan Etnoscience terbagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif.
Yang selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKS berbasis masalah yang terintegrasi dengan green chemistry dan ethnoscience dapat berguna untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada 3 ranah berpikir, antara lain kognitif, psikomotor, dan afektif. Digunakannya pembelajaran berbasis masalah, green chemistry, dan ethnoscience terbukti efektif membantu siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jurnal yang selanjutnya dengan judul The Effect of Ethnoscience-Based Contextual Learning Toward Student Learning Activity. Berikut ini adalah tampilan identitas jurnalnya. Jurnal ini ditulis oleh Septina Rahmawati, Bambang Subali, dan Sarwi pada tahun 2019. Latar belakang dari penulisan ini yaitu pada abad 21 pembelajaran di Indonesia masih mengalami masalah besar, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Pembelajaran IPA di Indonesia saat ini penerapannya masih kurang menarik. Pembelajarannya masih berpusat pada guru, aktivitas peserta didik cenderung pasif, dan model pembelajaran yang dilakukan yaitu metode ceramah dan demonstrasi. Peserta didik jarang diberikan kesempatan untuk berpendapat dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, sehingga peserta didik masih kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah: adakah pengaruh yang signifikan dalam penggunaan pembelajaran kontekstual berbasis ethnoscience terhadap aktivitas belajar peserta didik? Teorinya yaitu pembelajaran kontekstual merupakan proses pendidikan yang bersifat holistik dan bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar mampu memahami topik yang dipelajari dan dapat mengaitkan pengetahuan ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang berpendekatan ethnoscience dapat mengembangkan karakter dan membantu siswa dalam memahami materi dan efektif diterapkan dalam pembelajaran. Ethnoscience sendiri merupakan suatu pengetahuan yang berasal dari budaya lokal atau kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu bangsa. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi. Tahapan atau prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penarikan kesimpulan atau analisis data. Dari hasil data yang diperolehnya yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel dan diagram yang terdapat pada PPT. Berdasarkan tabel, rata-rata keaktifan belajar siswa SDN Kauman lebih tinggi daripada SDN 5 Mulyoharjo. Hal ini terjadi karena antusiasme siswa dalam belajar, interaksi siswa dengan guru, kerjasama tim, dan partisipasi siswa SDN Kauman lebih tinggi daripada SDN Mulyoharjo. Berdasarkan diagram yang telah ditampilkan itu menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar di kedua sekolah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran kontekstual dapat mempengaruhi keaktifan belajar siswa yang dikaitkan dengan situasi di sekitar. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual berbasis ethnoscience dapat berpengaruh yang signifikan terhadap aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas
belajar siswa termasuk dalam kategori yang tinggi dengan persentase 91,09% untuk siswa SDN Kauman dan 89% untuk SDN 5 Mulyoharjo. Selanjutnya yaitu jurnal terakhir dengan judul Development of Supplementary Science Teaching Materials with Ethnoscience Content to Foster Student Critical Thinking. Berikut adalah identitas jurnalnya dengan penulis Lina Kumalasari, Sudarmin, dan Sri Sulistyorini pada tahun 2019. Latar belakang dari jurnal ini yaitu proses pembelajaran dapat secara langsung menumbuhkan pengetahuan baru sehingga peserta didik dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik atau student center. Dalam kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk melakukan proses pembelajaran secara aktif dan dapat berpikir dengan tingkat yang tinggi. Dalam proses pembelajaran yang tidak memperhatikan lingkungan tidak akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Dalam pembelajaran yang dekat dengan lingkungan dibutuhkan bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saat ini, bahan ajar yang digunakan belum memanfaatkan budaya sebagai sumber belajar. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu apakah pengembangan bahan ajar berbasis ethnoscience dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Teori yang digunakan yaitu satu, bahan ajar merupakan semua materi yang telah disusun secara sistematis dan dapat menampilkan gambaran utuh kompetensi yang dikuasai peserta didik melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ethnoscience adalah pengetahuan asli masyarakat yang diperoleh seseorang yang dapat diuji kebenarannya dan dapat diinovasi dalam pembelajaran sains. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan konsep budaya sebagai sumber belajarnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau research and development dengan desain penelitian ADI. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil penelitian, validasi menunjukkan bahwa bahan ajar tepat digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan meliputi aspek kelayakan konten, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, komponen ethnoscience, dan kelayakan grafik. Bahan ajar yang dikembangkan sudah dinyatakan valid, akan tetapi masih ada yang direvisi agar bahan ajar mengandung ethnoscience. Dari tabel 4 merupakan rekapitulasi respon peserta didik terhadap bahan ajar. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa bahan ajar IPA yang mengandung ethnoscience pada aspek membaca dan penyajian memiliki kriteria sangat baik. Dari tabel 5 bahwasanya hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari perolehan skor pretest dan posttestnya. Kemudian dari diagram berikut, hasil penelitian keseluruhan indikator berpikir kritis diperoleh rata-rata sebesar 85,2. Pada grafik di atas, indikator merumuskan masalah merupakan indikator yang memiliki rata-rata nilai yang tinggi. Yang selanjutnya itu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis ethnoscience dinyatakan valid berdasarkan kurikulum nasional dan penilaian pusat buku, sehingga sudah sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan bahan ajar IPA berbasis ethnoscience mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya yaitu simpulan terhadap keseluruhan jurnal penelitian.
Berdasarkan hasil keseluruhan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran sains perlu adanya inovasi yang dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pemilihan model pembelajaran yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aspek yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Sesuai dengan hasil analisis jurnal, model pembelajaran yang berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan generik sains dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, serta efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan bahan ajar berdasarkan hasil analisis jurnal dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Penting adanya bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar sehingga pembelajaran menjadi efektif dan peserta didik menjadi aktif untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Dalam pembelajaran sains juga perlu dikaitkan dengan fenomena dan keadaan di lingkungan sekitar. Dengan menganalisa kejadian di masyarakat, peserta didik dapat membangun kemampuan berpikir kritis dan kemampuan generik sainsnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpendekatan etnosains dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan menjadikan kegiatan pembelajaran yang aktif. Dari hasil keseluruhan analisis di atas, di sini saya mengusulkan rencana penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran problem based instruction menggunakan lembar kerja peserta didik bermuatan etnosains untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi stoikiometri. Dengan rencana menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen, jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimen dengan non-equivalent control group design. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.